Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan masa lanjut usia. Saya sebagai moderator Ahmad Sani dan teman saya Siti Nursafila. Kami akan menjelaskan tentang kondisi fisik, fungsi kognitif, pekerjaan, dan masa pensiun. Lalu perkembangan sosio-emosional, successful aging, dan implikasi dalam pendidikan. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Nursafila. Dipersilahkan. Kondisi fisik. Lanjut usia adalah suatu proses alami yang tak terhindarkan. Semua makhluk hidup di dunia memiliki siklus kehidupan yang diawali dengan proses kelahiran, kemudian tumbuh menjadi dewasa, dan berkembang biak. Selanjutnya menjadi semakin tua dan akhirnya akan meninggal. Secara biologis, proses penuaan berarti penurunnya daya tahan fisik yang ditandai dengan semakin rentannya terhadap serangan berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Menurut Cartari tahun 1993, proses penuaan disebabkan oleh meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Tidak tahan terhadap temperatur yang sangat panas atau sangat dingin karena menurunnya fungsi tubuh darah pada kulit. Berkurangnya tingkat metabolisme dan menurunnya kekuatan otot-otot juga mengakibatkan pengaturan suhu badan menjadi sulit, lebih cepat capek, dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk memulihkan diri dari keletihan dibanding dengan orang yang lebih muda. Next. Pada masa ini terjadi penurunan dalam fungsi penglihatan pada objek dengan tingkat penerangan yang rendah. Juga menurunnya sensitivitas terhadap warna. Penglihatan dalam jarak jauh berkurang disebabkan karena elastisitas lensa mata yang berkurang. Kemampuan pendengaran juga berkurang sebagai akibat dari berhentinya pertumbuhan syaraf. Fungsi alat perasa juga menurun sebagai akibat dari berhentinya pertumbuhan tunas perasa yang terletak di lidah dan di permukaan bagian dalam pipi. Berhentinya syaraf perasa ini terus-menerus sejalan dengan bertambahnya usia. Kemampuan penciuman juga menurun sejalan dengan bertambahnya usia seseorang. Indera peraba mengalami penurunan, kepekaan karena kulit semakin kering dan keras. Ketahanan terhadap rasa sakit juga menurun, terutama di bagian dahi dan tangan, sedangkan pada kaki tidak seburuk kedua organ tersebut. Next. Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1998 menyatakan bahwa menjadi tua ditandai oleh kemunduran biologis yang terlihat dari gejala kemunduran fisik antara lain, yang pertama kulit mulai mengendur dan pada wajah timbul keriput serta garis-garis yang menetap. Kedua, rambut mulai berubah dan menjadi putih. Ketiga, gigi mulai tanggal. Keempat, penglihatan dan pendengaran mulai berkurang. Kelima, mulai lelah. 6, gerakan menjadi lamban dan kurang lincah. Dan terakhir, keterampilan tubuh menghilang. Kerampilan tubuh menghilang, terjadi timbunan lemak terutama di bagian perut dan pinggul. Next. Fungsi kognitif. Kemampuan kognitif yang berupa belajar, mengingat, dan kecerdasan akan menurun bersamaan dengan meningkatnya umur seseorang. Fungsi fisik dan kognitif sangat berpengaruh pada kondisi psikososial yang nampak dari kondisi emosional dan kemampuan hidup secara mandiri. Terjadi penurunan secara berangsur-angsur sepanjang rentang hidup yang muncul dalam berbagai macam gejala seperti menyelesaikan tugas yang cepat. Tugas yang menuntut kecepatan memang mengalami penurunan, tetapi mungkin tidak jika individu memiliki waktu yang cukup longgar untuk menyelesaikan tugas-tugas. Next. Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1998 menyatakan
bahwa menjadi tua ditandai oleh kemunduran kognitif antara lain sebagai berikut. 1. Mudah lupa, ingatan tidak berfungsi dengan baik. 2. Ingatan kepada hal-hal pada masa muda lebih baik daripada kepada hal-hal yang baru terjadi. Yang pertama dilupakan adalah nama-nama. Ketiga, orientasi umum dan persepsi terhadap waktu dan ruang atau tempat mundur karena daya ingat sudah mundur dan juga karena penglihatan biasanya sudah mundur. 4. Meskipun telah mempunyai banyak pengalaman, skor yang dicapai dalam tes inteligensi menjadi lebih rendah. Dan yang terakhir, tidak mudah menerima hal-hal atau ide-ide baru. Next. Pekerjaan dan masa pensiun. Masa pekerja bagi seseorang terkait dengan umur di berbagai lembaga pemerintah atau swasta ada aturan yang mengatur seseorang pegawai atau karyawan harus berhenti dari pekerjaannya, yang disebut dengan purna tugas atau pensiun. Yang menarik adalah bahwa banyak lanjut usia yang masih ingin tetap aktif bekerja. Jika mungkin ingin menunda masa pensiun, keinginan untuk tetap mandiri dan bukan menjadi beban orang lain, bahkan orang lain itu anak cucunya sendiri mendorong lanjut usia untuk tetap bekerja. Hal ini senada dengan hasil penelitian Clark dan Ogawa tahun 1997 di Jepang yang menyatakan bahwa hampir semua orang Jepang berkeinginan untuk terus bekerja setelah berusia 60 tahun. Oleh karenanya, upaya penempatan bagi lanjut usia yang ingin bekerja lagi mendapat perhatian yang serius. Di banyak negara dijumpai terbatasnya kesempatan kerja bagi mereka, meskipun mereka ingin bekerja dan sanggup melakukan pekerjaan tersebut. Next. Perkembangan sosio-emosional dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori sosial lanjut usia. Yang kedua, stereotipe lanjut usia. Yang ketiga, keluarga dan hubungan sosial. Yang keempat, perkembangan kepribadian, kepuasan hidup, dan lanjut usia berhasil. Next. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Teori sosial lanjut usia. Menurut Lafrantius 1984 menyatakan bahwa dasarnya ada dua teori yang menerangkan hubungan antara umur manusia dengan kegiatannya. Yang pertama, teori Disengagement. Teori ini berpendapat bahwa semakin tinggi usia manusia akan diikuti secara berangsur-angsur oleh semakin mundurnya interaksi sosial, fisik, dan emosi dengan kehidupan dunia. Terjadi suatu proses saling menarik diri atau pelepasan diri baik individu dari masyarakat maupun masyarakat dari individu. Yang kedua, teori activity. Teori ini bertolak belakang dengan teori yang pertama, menyatakan bahwa semakin tua seseorang akan semakin memelihara hubungan sosial, fisik maupun emosionalnya. Kepuasan hidup orang tua sangat tergantung pada kelangsungan keterlibatannya pada berbagai kegiatan. Lalu stereotip lanjut usia. Di Amerika Serikat, lanjut usia pada umumnya dipandang sebagai hal yang tidak diinginkan. Stereotip tentang lanjut usia tersebar luas, tercermin sebagai miskonsepsi bahwa lanjut usia biasanya lelah, kurang koordinasi, dan cenderung kepada infeksi dan kecelakaan, yang sebagian besar dari mereka tinggal di suatu lembaga, di mana mereka tidak dapat mengingat atau belajar, bahwa mereka tidak berminat pada kegiatan seksual, bahwa mereka terisolasi dari orang lain. Mereka tidak menggunakan waktunya secara produktif, dan bahwa mereka kasihan dan sakit-sakitan. Stereotip yang negatif ini merugikan bagi eksistensi lanjut usia. Lalu keluarga dan hubungan sosial. Pola kehidupan keluarga dan hubungan sosial mengalami perubahan seiring meningkatnya usia seseorang. Keluarga merupakan sumber utama terpenuhinya kebutuhan emosional. Semakin besar dukungan emosional dalam keluarga, semakin menimbulkan rasa senang dan bahagia dalam keluarga. Sebaliknya, semakin miskin dukungan emosional, semakin menimbulkan perasaan tidak senang dalam keluarga. Lansia cenderung berkurang kontak sosialnya dengan teman, sekerja atau relasinya, atau dengan orang-orang lain di luar rumah. Kontak sosial dengan teman atau sahabat yang masih terjalin memiliki efek yang sangat positif bagi lanjut usia. Lansia akan lebih menikmati waktunya dengan teman seusianya daripada dengan keluarganya, karena dengan sesama lanjut usia mereka lebih dapat berdiskusi dengan masalah-masalah yang mereka hadapi bersama dan saling membantu memecahkan masalah masing-masing. Perkembangan kepribadian, kepuasan hidup, dan lanjut usia berhasil.
Membicarakan lanjut usia tidak lepas dari membicarakan tentang kepuasan hidupnya. Konsep kepuasan hidup menurut Newgarden, Havighurst, dan Tobin Dreyer 1998 didefinisikan dengan 5 ciri utama, yaitu semangat, memiliki energi untuk berpartisipasi dalam berbagai wilayah kehidupan, suka mengerjakan sesuatu, dan antusias. Yang kedua, resolusi dan keteguhan, yaitu menerima tanggung jawab sebagai milik kehidupan pribadinya. Yang ketiga, congruence, yaitu keselarasan antara keinginan dan tujuan yang dicapai. Perasaan bahwa sesuatu telah diselesaikan seperti yang diinginkan. Yang keempat, konsep diri positif, yaitu berpikir tentang dirinya sebagai seseorang yang berharga. Dan yang kelima, suasana hati, yaitu menunjukkan kebahagiaan, optimis, senang dengan hidup. Berikutnya, successful aging. Successful aging biasa disebut dengan lanjut usia berhasil. Berbagai kriteria yang diusulkan untuk dikatakan sebagai lanjut usia berhasil seperti fungsi jantung, kemampuan kognitif, kesehatan mental, yang semuanya tercermin dari kondisi akhir lanjut usia. Yang lain menyebutkan kriteria successful aging dari produktivitas kondisi ekonomik yang memiliki arti penting bagi kondisi kesehatannya. Ada juga yang melihat dan panjangnya umur sebagai tanda kesehatan fisik dan mental seseorang. 4 faktor yang diduga menjadi prediktor yang baik bagi umur panjang seseorang. 1. Mobilitas fisik, maksudnya orang yang aktif cenderung berumur panjang. Yang kedua, pendidikan, orang dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih panjang umurnya daripada yang pendidikannya lebih rendah. Lalu pekerjaan, para profesional atau orang dengan pekerjaan yang hanya membutuhkan aktivitas fisik relatif kecil cenderung berumur panjang. Dan yang keempat, aktivitas orang yang aktif bekerja lebih panjang umurnya daripada orang yang banyak menganggur atau pensiun. Implikasi dalam pendidikan. Proses pendidikan berlangsung secara terus-menerus seumur hidup. Proses belajar juga berlangsung sepanjang hidup manusia, lifelong learning. Implementasinya dalam program pendidikan sepanjang hidup melibatkan berbagai pertimbangan seperti filosofis, ekonomik, dan teknik pelaksanaan. Dari segi teknik pelaksanaan, bersumber dari hasil penelitian tentang belajar dan ingatan pada lanjut usia, menurut Lehner dan Hulch, mengusulkan beberapa hal sebagai berikut. Pentahapan atau pacing, jika mungkin berikan kesempatan kepada individu menyusun langkah mereka sendiri, tugas atau metode pembelajaran yang mengikat atau menekan akan menyulitkan mereka. Yang kedua, memotivasi dan kecemasan. Berikan individu kesempatan untuk menjadi akrab dengan situasi, minimalkan peran kompetisi dan penilaian guna menghindari kecemasan. Yang ketiga, lelah. Perpendek jam pelajaran, ikuti istirahat. Teruskan kegiatan berikutnya dan seterusnya agar tidak kecapaian. Yang keempat, kesulitan. Atur materi dari sederhana menuju yang kompleks untuk membangun rasa percaya diri dan keterampilan. Yang kelima, kesalahan. Bangun atau susun tugas yang menghindari kesalahan dan tidak dapat dipelajari. Yang keenam, praktek. Beberapa praktek atau latihan akan membantu untuk mengembangkan keterampilan. Berikutnya, umpan balik atau feedback. Berikan informasi yang memadai dari respon terdahulu. Materi ajar disajikan untuk mengimbangi atau sesuai dengan problem indera yang dihadapi oleh lanjut usia. Perhatian langsung tertuju pada aspek tugas yang relevan. Kurangi atau hindari informasi yang tidak relevan. 9. Organisasi, belajar dan mengingat informasi sering dikelompokkan atau berhubungan dengan beberapa cara. Dan yang terakhir, relevansi dan pengalaman. Orang belajar dan mengingat apa yang dirasa penting baginya. Usahakan agar tugas relevan dengan minat individual. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.